Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Zulfa Lutfiana from Prodi Pendidikan Bahasa Inggris in Universitas Pancasakti Bekasi with name 182250035 and with my lecturer Mrs. Tiara Diansari, SPD, MPD. Here we go. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih tenses itu. Ada yang tahu? Oke. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu sifat kejadian suatu kejadian. Nah, di dalam tenses ini terdapat 3 dasar tenses, diantaranya present tense, past tense, and future tense. Tapi 3 dasar tersebut dijabarkan lagi menjadi 16 tenses. Apa aja ya? Kok banyak sih? Oke, diantaranya adalah present tense, present continuous tense, past tense, past continuous tense, future tense, past perfect tense, and more. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang present continuous tense. Present continuous tense atau present progressive tense merupakan salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas ataupun kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang dilakukan sekarang, saat ini. Present continuous tense ini berfungsi untuk menunjukkan sebuah aktivitas atau kondisi yang sekarang, yang sedang terjadi atau dapat dilakukan ke kegiatan yang selanjutnya. Di dalam present continuous tense menggunakan pola kalimat yang terdiri dari subject, to be, and verb in. Dalam to be ada 3, yaitu is, I, and are. I itu digunakan untuk I, just I, saya. Sedangkan is digunakan untuk kata ganti orang tunggal seperti he, she, and it. And then are digunakan untuk kata ganti orang yang berjumlah banyak atau jamak. Contohnya you, we, or they. Kemudian verb in. Verb in itu adalah kata kerja yang berimbuhan dengan in. Contohnya sleep diimbuhi dengan in menjadi sleepy. Ada swim menjadi swimming, eat menjadi eating, dan sebagainya. Nah, verb in ini adalah salah satu ciri khas dari present continuous tense. Selain itu, ketika kita membuat suatu simple present continuous tense, biasanya kita tidak lupa untuk menambahkan keterangan yang menunjukkan kejadian tersebut berlangsung pada saat ini juga, seperti now, this time, this night, maybe right now. Untuk pola kalimat tersebut biasanya ada 3 macam, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Masing-masing dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif tersebut berbeda. Seperti contohnya, untuk kalimat positif kita hanya menggunakan subject, to be, dan verb in.
Sedangkan untuk kalimat negatif, kita akan menambahkan kata not di dalam kalimat tersebut, dalam pola tersebut, menjadi subject to be plus not. Jadi kata not itu ditambahkan setelah to be. Saya ulang, subject, to be, not, and verb in. Sedangkan untuk kalimat interrogatif diletakkan yang paling depan. Jadi polanya menjadi to be, baru subject, kemudian verb in. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tentang present continuous tense. Yang pertama ada they are learning English now, atau artinya mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa they atau mereka itu sebagai subjek, are sebagai to be. Nah, kenapa are? Karena they merupakan kata jamak Oke, yang pertama ada they are learning English now. Yang mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ada yang bisa menentukan mana subjek, to be, atau verb in-nya? Oke, kita bahas bareng-bareng. They, di sini they itu berperan sebagai subjek atau mereka ya artinya. Yang kedua, are yaitu sebagai to be, dan learning sebagai verb in. Dan jangan lupakan now, kata keterangan yang menunjukkan bahwa itu terjadi dalam waktu sekarang. Apa to be-nya are? Karena subjek kita yang tadi saya bacakan merupakan kata ganti orang jamak. Karena are merupakan kata ganti orang banyak atau jamak. Jadi kita menggunakan are. Dan juga verb in dengan verb satunya adalah learn ditambahkan dengan in. Dan keterangan waktu yaitu now yang menunjukkan itu dilakukan sekarang. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat tadi menjadi kalimat negatif, yaitu dengan menambahkan kata not pada setelah to be. Berarti menjadi they are not learning English now. Not diletakkan setelah are. Oke. Dan bagaimana kalimat interrogatifnya? Sesuai rumus bahwa untuk kalimat interrogatif berarti to be diletakkan pada awal kalimat, di mana to be-nya are, berarti kita letakkan are itu di depan kalimat, di depan, menjadi are they learning English now. Jadi are pertama atau to be, kemudian diikuti dengan subjek they, dan diikuti lagi dengan learning yaitu verb in yang menjadi kalimat are they learning English now? Maka kita akan menjawab yes, they are jika itu benar, dan no, they are not jika itu salah. Kita akan latihan membuat contoh dari simple continuous tense.
Oke, Doni bermain bola sore ini. Bagaimana bentuk kalimat present continuous tense-nya? Untuk kalimat positif, maka Doni is playing ball this evening. Untuk kalimat negatifnya, Doni is not playing ball this evening. Dan untuk kalimat interrogatifnya, is Doni playing ball this evening? Mungkin ada yang tanya, kenapa pakai is untuk to be-nya? Karena Doni merupakan kata ganti orang tunggal, yaitu he. Jadi kita menggunakan is sebagai to be. Oke guys, jadi kesimpulan video kali ini tentang present continuous tense adalah satu, present continuous tense itu digunakan untuk waktu sekarang atau kejadian yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, pola kalimat dalam present continuous tense itu menggunakan verb ing, dan biasanya terdapat keterangan waktu seperti now, right now, this morning, this day, at night. Sekian video mengenai present continuous hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.